Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Dapur Eci. Di video kali ini saya mau membuat lapis talas Bogor yang super lembut dan enak tentunya. Cara membuatnya juga mudah, bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Yuk ke tahap membuatnya. Pertama-tama siapkan wadah terlebih dahulu, lalu masukkan 4 butir telur. Kemudian tambahkan 160 gram gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair. Lalu tambahkan 1 sendok teh ovalet atau bisa diganti dengan SP atau TBM. Setelah itu mixer adonan dengan kecepatan bertahap dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian mixer sampai mengembang yang ditandai dengan adonan yang putih, kental, dan berjejak. Mixer selama kurang lebih 8-10 menit tergantung dari masing-masing alat. Karena setiap alat kecepatannya berbeda-beda. Nah, setelah mengembang seperti ini, adonan yang putih, kental, dan berjejak, tandanya berjejak ketika kita aduk tidak meninggalkan jejak yang mudah hilang. Setelah itu, matikan mixer, lalu tambahkan 175 gram tepung protein sedang. Jangan lupa diayak dulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lakukan sampai semua tepung habis. Nah, di sini diayak terlebih dahulu. Setelah itu, aduk lagi atau mixer kembali dengan kecepatan yang rendah. Untuk mixernya pelan-pelan saja sampai tercampur semuanya. Kemudian tambahkan 100 ml minyak sayur. Lalu tambahkan 50 ml susu cair. Di sini saya menggunakan susu SKM yang saya encerkan. Setelah itu aduk kembali dengan kecepatan yang rendah sampai semua tercampur merata. Jangan sampai ada minyak yang menggumpal di bawahnya. Selanjutnya saya mixer selama kurang lebih 1 menit sampai tidak ada minyak yang menggumpal. Nah, setelah adonan tercampur merata semuanya, supaya lebih yakin saya ulangi lagi dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Nah, kalau sudah konsistensinya ketika diangkat sudah tidak mudah putus, berarti sudah tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, lalu saya bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan pewarna kuning sedikit saja. Lalu untuk adonan yang kedua, saya beri perasa talas. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya, saya aduk sampai semua tercampur merata. Ini dia. Yang talas juga saya aduk sampai tercampur merata. Nah, ini dia yang sudah tercampur merata semuanya. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Di sini saya olesi bagian tengahnya saja, lalu saya lapisi dengan kertas roti. Dan di atasnya saya tambahkan juga minyaknya lagi. Untuk bagian pinggir-pinggirnya tidak saya beri minyak karena nanti akan saya sisir. Selanjutnya, masukkan adonan yang berwarna kuning, ratakan sampai tercampur merata ya teman-teman, tidak ada gelembung udara di dalamnya. Nah, di sini saya ratakan terlebih dahulu. Setelah itu, jangan lupa hentak-hentakan adonan supaya tercampur merata. Lalu saya kukus dengan menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan sudah mendidih. Lalu saya lapisi dengan kain yang bersih dan diikat kencang. Nah, ini dia setelah mendidih lalu saya masukkan adonan tadi. Selanjutnya saya kukus selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini saya tutup.
Lalu setelah 15 menit saya buka dan ini dia hasilnya. Wow, sudah mengembang ya teman-teman dan cantik. Lalu saya tambahkan adonan yang sudah diberi perasa talas tadi. Jangan lupa ratakan teman-teman supaya nanti tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, ini saya masukkan semuanya sambil saya ratakan. Kemudian saya kukus kembali selama kurang lebih 20 menit sehingga total waktu untuk mengukus dari adonan yang pertama sampai yang kedua atau terakhir yaitu sekitar 35 menit. Dan ini dia hasilnya setelah 35 menit. Adonannya bagus dan mengembang ya teman-teman. Lalu saya coba tes tusuk. Nah, ini sudah matang, sudah tidak ada lagi sisa adonan di dalamnya. Ini dia. Nah, ini dia lapis talas Bogornya yang sudah matang. Karena tadi bagian pinggirnya tidak saya olesi minyak, maka saya sisir di sini. Memang tujuannya supaya nanti lebih rata. Karena kalau saya olesi minyak nanti agak mengkirut ke dalam. Nah, ini saya sisir bagian pinggir-pinggirnya. Setelah semua disisir baru nanti kita balik. Dan ini dia yang sudah saya balik. Wow, cantik sekali ya gengs. Kemudian saya ambil bagian kertas rotinya. Nah, wow, cantik ya. Nah, ini untuk bagian depannya. Selanjutnya saya olesi dengan buttercream. Nah, di sini saya olesi di seluruh permukaannya. Nantinya akan saya tambahkan parutan keju. Saya olesi sampai menutupi permukaan semuanya. Lalu setelah itu saya taburi dengan parutan keju. Lakukan sampai semuanya tertutup oleh parutan keju. Di sini untuk parutan keju banyak tidaknya tergantung dari selera teman-teman ya. Karena kalau saya memang tidak begitu suka dengan yang keju terlalu banyak. Nah, ini dia. Lalu supaya makin cantik saya tambahkan dengan hiasan sprinkle. Kemudian saya potong bagian separuhnya. Tara, ini dia hasilnya. Wow, cantik sekali ya teman-teman. Nah, ini dia untuk lapis talas Bogornya. Wow, cantik dan enak ya teman-teman, serta lembut sekali. Ini dia, saya coba tekan-tekan nih, menul-menul sekali bukan? Kemudian untuk seratnya juga sangat lembut. Rasanya pas, manisnya juga pas. Nah, mudah sekali bukan cara membuatnya? Bahan-bahannya juga mudah didapatkan. Cocok sekali kalau mau dijadikan cemilan atau juga ide jualan. Demikian resepnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.